Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Karina, NPM 1913053449, nomor absen 2. Saya dari kelas semester 3D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN SD. Yuk, mari disimak materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Zunbi Chosakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Kemudian badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa ditawar lagi dan harus segera diformulasikan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tak kala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai. Materi yang kedua yaitu perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua, periode 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Yang dihasilkan yaitu penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini diakibatkan karena Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Yang keempat, periode 5 Juli 1950 sampai sekarang. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Selanjutnya, perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan. Perubahan yang pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan yang kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua ini menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan. Perubahan yang ketiga ditetapkan pada sidang tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan yang keempat yaitu meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan. Nah, 4 tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Demikianlah materi proses pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengerti dan memahami materi proses pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.